Orang yang sedang mengalami anxiety itu memang miris. Karena memang kondisinya dia itu tertekan secara mental dan secara fisik. Yang sakit bukan cuma di kepala, tapi di badan ini terasa seperti digebukin. Energi habis, gampang lelah, gampang ngantuk, mau kerja nggak maksimal. Kemudian orang di sekitarnya terkadang nggak paham mengenai apa yang sebenarnya sedang dia alami. Terkadang orang-orang di sekitarnya menganggap dia cuman mengalami kelelahan doang, cuman perlu istirahat doang. Padahal tantangan yang tidak terlihat, lukanya itu ada di dalam batinnya. Dan itu sulit disembuhkan. Kalau luka badan saja perlu proses, terkadang prosesnya panjang untuk menyembuhkan. Apalagi orang yang mengalami anxiety, lukanya tidak terlihat. Di mana kita harus melakukan perban, ngasih obat merahnya, nggak tahu. Dan yang lebih miris lagi adalah terkadang orang lain tidak peduli. Dan ini yang harus kita ketahui juga sebagai orang yang sedang mengalami anxiety. Gak semua orang peduli dengan masalah yang kita hadapi. Atau bahkan kebanyakan orang justru gak peduli. Bukan karena dia bukanlah orang yang baik atau hatinya terlalu keras. Tapi karena mereka juga mengalami masalah hidupnya masing-masing. Jadi ketika kita berusaha mengungkapkan apa yang ada di dalam diri kita, perasaan sakit di dalam batin kita, mereka akan menjawab, aku juga merasakan hal yang sama, bahkan lebih. Terus kenapa aku harus nolong kamu? Kamu aja gak nolong aku. Salah satu hal yang saya pelajari tahun lalu, dan beruntung tahun lalu saya sudah beres masalah anxiety-nya, tapi saya tersadar bahwa selama ini terkadang saya terlalu menuntut orang lain untuk memperhatikan saya. Ya bisa terkadang keluarga, teman, rekan kerja. Di saat yang sama mereka juga punya masalahnya masing-masing. Dan ini menambah masalah dan membebani perasaan lebih berat lagi. So, kalau kalian sedang mengalami anxiety, saya hanya ingin menyampaikan bahwa itulah realitasnya. Tidak semua orang peduli sama kamu. Terkadang mereka juga punya urusan yang harus diselesaikan sendiri. Terkadang masalah mereka lebih besar daripada masalah kamu. Jadi kita juga harus bersabar menghadapi proses untuk keluar dari kondisi ini. Yang bisa kita lakukan adalah mencari orang-orang yang memang peduli kepada kita dan kita bertatap krama dengan mereka agar mereka mau membantu. Karena kalau umpamanya mereka punya niat baik, cuman tata keramanya kita jelek, ya sama aja, mereka bakal lari dari kita. Jadi kita juga harus bersabar ketika menghadapi mereka yang peduli kepada kita. Terkadang mereka punya beberapa prioritas dan meletakkan kita di prioritas ketiga atau keempat, bukan prioritas pertama. Ya terima aja, paling enggak ada yang ngebantuin. Dan yang terpenting adalah kita sendiri harus punya kemauan yang kuat untuk keluar dari kondisi ini dan menetapkan tujuan. Kapan kita mau keluar dari kondisi ini, kemudian membuat planning, membuat sebuah rencana yang matang, dan melakukan aksi sehingga bisa keluar dari kondisi saat ini.